Misalnya saya tinggal di luar Indonesia, oke, tapi saya mau investasi properti sebagai passive income di Indonesia. Apakah bisa? Jadi gini, ada beberapa developer yang telah mempersiapkan formatnya ya untuk pembelian dari luar negeri. Cicilan KPR mulai terasa berat, mulai pusing kena bunga floating. Waktunya pindah KPR di Rumah 123. Temukan KPR baru dengan tenor lebih fleksibel dan bunga lebih rendah. Bisa hemat sampai ratusan juta. Selain banyak pilihan bank, Rumah 123 punya kalkulator KPR yang bisa ngitung perkiraan keuntungan pas kamu pindah KPR. Pokoknya kalau pindah KPR, idealnya di Rumah 123 aja. Ayo, pindah KPR sekarang. Makin hemat, lebih untung. Hai Property People, ketemu lagi sama gue Ruby Herman di program Kata Ruby. Di program Kata Ruby ini, gue bakal menjawab pertanyaan dari Property People yang terkait sama urusan properti. Gue bakal jelasin pakai bahasa yang gampang dimengerti kok. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe dulu channel Rumah 123 buat dapetin informasi seputar properti dan konten menarik lainnya. Oke, kita bacain pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, @bunda_kasna. Gimana cara membandingkan opsi membeli properti yang baru yang siap huni dan yang inden? Lalu mana yang lebih baik, beli properti yang baru atau second? Nah, ini pertanyaan banyak sekali tanya ini, antara yang udah siap huni atau inden. Kalau yang siap huni itu propertinya artinya yang udah ready, yang sudah langsung bawa koper tinggal huni gitu kan ya. Lalu kalau yang inden ini biasanya bisa antara 6 bulan sampai 2 tahun. Nah, apa sih yang membandingkannya keuntungannya? Biasanya kalau yang inden itu cenderung harganya lebih rendah dibandingkan yang udah siap huni. Karena ada waktu kan. Biasanya developer selalu memberikan promo-promo di awal atau bilangnya early bird ya, atau penawaran perdana bagi calon-calon konsumen yang mau beli properti di 2 tahun sebelumnya. Nah, itu yang membuat banyak orang yang beli inden nih, karena pas nanti udah ready atau udah 2 tahun lagi harganya cenderung naik antara 5 sampai bisa juga beberapa puluh persen, tergantung dari strategi si developer tersebut. Nah, kemudian kalau yang inden ini apakah ada resiko? Yes, bisa saja ada resiko. Tergantung nih, kalau salah pilih developer bisa aja nggak dibangun gitu. Itu yang resiko tertinggi. Nah, jadi memang ada high risk, ada juga high gain. Nah, apa bedanya kalau yang udah siap huni? Kalau teman-teman pilih yang siap huni, mungkin harganya cenderung lebih tinggi dibandingkan yang inden ya. Tapi nggak ada resiko. Karena kenapa? Unitnya sudah ready, teman-teman udah langsung masuk gitu kan ya. Tinggal kalau KPR akad jual beli ya, ketika habis akad langsung huni. Nah, kalau balik lagi nih teman-teman, saya selalu menyarankan untuk kalau teman-teman yang first time buyer ya kan, pilihlah yang siap huni. Ya kenapa? Resikonya udah nggak ada. Ya, tapi kalau teman-teman pengen dapetin capital gain ya, kemudian dapat keuntungan dari investment, teman-teman bisa pilih yang inden. Nah, lalu mana yang lebih baik nih? Beli properti yang baru atau second? Nah, ini juga banyak ditanyai oleh property people. Kalau baru itu banyak sekali keunggulan atau keuntungan yang didapatkan. Pertama, areanya lokasinya baru, terus unitnya grass baru, fasilitasnya masih fresh. Apalagi developer-developer yang mengusung konsep-konsep kekinian, di mana banyak sekali fasilitas-fasilitas yang memanjakan para penghuni. Misalnya dari taman yang luas, kemudian juga ada tematik, ya, di mana taman tersebut ada mungkin water parknya, kemudian juga ada tempat bermain children playground, dan juga masih banyak lagi. Kemudian juga kalau bicara soal yang baru, itu biasanya karena masih fresh, row jalannya besar-besar. Sehingga banyak orang suka sama beli properti yang baru dengan konsep yang baru. Nah, lalu apa bedanya dengan yang second? Nah, bicara soal second adalah rumah-rumah yang sudah jadi, sudah dibeli sama orang, lalu dijual kembali. Nah, biasanya orang yang sudah mengalami keuntungan atau pengen beli rumah yang lebih besar lagi, biasanya dijual. Nah, rumah second cenderung harganya mungkin lebih rendah dibandingkan properti yang baru. Tapi jangan lupa,
DP-nya biasanya kalau teman-teman menggunakan KPR, biasanya DP-nya itu lebih tinggi rumah second dibandingkan rumah yang baru. Kenapa? Karena bank menilai juga secara kemampuan dan juga untuk prosedurnya DP-nya sekitar 20-30%. Tergantung nih, kalau teman-teman KPR pertama mungkin masih 20%. Kalau udah KPR kedua bisa 30% atau bisa lebih. Dan juga keuntungan dari rumah second, ya teman-teman bisa lihat langsung apa adanya ya. Bagi yang teman-teman pengen langsung cepat gitu kan, lihat apa adanya. Kemudian juga teman-teman bisa memilih areanya sekitarnya di mana yang ada tetangganya siapa. Jadi kita bisa tahu gitu kan ya. Nah, apakah lokasi ini banjir atau enggak, itu bisa ketahuan. Karena di rumah second kan kita ada lihat bagaimana track record-nya, bagaimana sejarahnya ini. Nah, balik lagi ke kemampuan teman-teman ataupun pilihan teman-teman. Kalaupun mau pilih rumah baru, itu juga banyak keuntungannya. Pertama, tadi DP-nya minim. Apalagi banyak juga program yang disubsidi, baik DP-nya disubsidi, bahkan DP-nya bisa ada yang 0%. Kemudian juga biaya-biaya seperti biaya BPHTB, AJB, dan juga biaya KPR juga banyak yang disubsidi. Kalau di second itu mungkin nggak ada tuh subsidi untuk biaya BPHTB. Makanya kalau dibilang perbandingan antara properti baru dan properti second itu memang beda, karena ada unsur-unsur biaya yang dibantu disubsidi. Jadi ditambahkan di properti yang baru. Nah, balik lagi teman-teman, kalau teman-teman ada budgetnya, punya uang lebih, ya bisa untuk rumah second, silakan. Nah, teman-teman juga selain beli rumah second ini mesti mempersiapkan untuk biaya renovasi, karena kita nggak pernah tahu nih. Kalau rumah baru ada garansinya, ya kan, selama 3 bulan. Kalau beli rumah second, ketika mungkin ada yang bocor bulan depannya atau 2 bulan yang bocor, nah teman-teman mesti mempersiapkan biaya renovasi. Nah, balik lagi teman-teman, pilihan ada di tangan Anda. Mau bandingin opsi antara beli yang siap huni atau yang inden, kemudian juga mau beli yang properti baru atau second, balik lagi tergantung Property People. Oke, semoga bermanfaat. Nah, buat Property People yang mau cari properti anti zonk, nah nggak perlu worry, cari aja di Rumah 123 yang ada icon official developernya. Kalian bisa temukan beragam pilihan properti baru dari developer yang terverifikasi. Nyari properti baru di Rumah 123 official developer. Lebih terpercaya, lebih nyaman. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. @astuti_ckck. Oke. Misalnya saya tinggal di luar Indonesia. Oke. Tapi saya mau investasi properti sebagai passive income di Indonesia. Wow, bagus banget nih. Apakah bisa? Bagaimana dengan tanda tangan saat akad tersebut? Yes, wah. Thank you banget nih Astuti ya. Berarti ini diaspora ya. Jadi mungkin tinggalnya dan juga bekerja atau beraktivitas di luar Indonesia, tapi mau investasi, ya mungkin sebagai passive income. Bener banget, bisa banget. Jadi gini, ada beberapa developer yang telah mempersiapkan formatnya ya untuk pembelian dari luar negeri. Tapi balik lagi nih, bisa Astuti memberikan surat kuasa ya, surat kuasa ya untuk membeli. Jadi surat kuasa kepada mungkin yang dipercaya keluarga atau siapapun untuk membeli properti. Tapi balik lagi, apakah pembeliannya ini menggunakan cara bayarnya apa dulu? Kalau menggunakan cara bayarnya KPR, nah itu ada prosesnya. Ya kan, harus dinilai penghasilannya dari Astuti, harus dicek and recheck gitu kan ya. Karena ada prosedurnya. Tapi kalau cara bayarnya cash keras gitu ya. Nah, itu kita bisa memberikan surat kuasa. Jadi Astuti bisa memberikan surat kuasa untuk menandatangani proses transaksinya. Tapi nanti suatu saat nih Astuti balik lagi ke Indonesia, nah baru tanda tangan yang secara AJB-nya, akte jual belinya. Jadi untuk pembelian sementara bisa. Lalu bagaimana kalau untuk menyewakan atau misalnya untuk mendapatkan income, itu bisa memberikan surat kuasa. Nah, untuk lebih detailnya ada prosedur dari masing-masing developer. Nah, silakan Astuti cek and recheck dari masing-masing developer tersebut. Ataupun kalau misalnya Astuti pengen beli properti yang second atau properti yang baru, nah Astuti bisa juga menghubungi
dari notaris. Jadi bisa koordinasi dengan notaris untuk mempersiapkan legalitas apa saja yang dibutuhkan untuk pembelian properti. Tapi yang pasti, investasi properti sebagai passive income itu bisa banget. Dan saya rasa kalau Astuti kan mungkin juga 2 tahun sekali atau mungkin setahun sekali balik ke Indonesia, itu merupakan saat yang tepat juga untuk tanda tangan surat-surat seperti akte jual beli dan lain-lain. Oke, semoga bermanfaat. Nah, buat kalian yang mau lebih paham tentang properti, langsung aja ke panduan properti Rumah 123. Kamu bisa temukan tips, informasi, atau ide kreatif dari A sampai Z seputar dunia properti. Pokoknya panduan properti yang kamu butuhin semua ada di rumah123.com/panduan properti. Nah, Property People 99 Group bersama Indonesia Property Watch kembali mengadakan Golden Property Awards untuk memberikan referensi terbaik bagi konsumen properti di tanah air. Awarding Night dari penghargaan yang bergengsi ini akan diselenggarakan pada tanggal 15 Agustus 2023 dan akan live streaming di YouTube channel Rumah 123. Makanya subscribe sekarang juga biar kamu nggak ketinggalan acaranya dan juga supaya kamu bisa tahu developer terbaik untuk referensi kamu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. @Darmayanti_Syahputri mau tanya, misalnya pengajuan KPR saya diterima, habis itu saya berhenti kerja, tapi masih sanggup untuk membayar cicilan KPR. Nah, kalau kasus ini gimana ya? Apakah bank nanti tersebut nolak setelah pertengahan jalan? Ya, oke, saya jawab dulu ya. Jadi berita baiknya gini, kalau pengajuan KPR-nya diterima, lalu sudah akad kredit, ya. Ini nih harus di notes ya. Pertanyaan KPR-nya diterima, jadi keluar surat SP3K ya, surat persetujuan dari permohonan kredit. Kalau udah ada, lalu akad kredit ya, maka itu akan berlanjut terus. Yang penting ya kan sanggup bayar kan, ya. Tapi saya harus jelasin juga bahwa kalau udah diterima tapi belum akad kredit, nah ini yang bahaya. Ya, sekali lagi ya, patokannya buat Darmayanti, pastikan sudah akad kredit. Ya, pengajuan KPR sudah diterima dan juga akad kredit. Jadi penandatanganan dari proses kredit tersebut. Nah, kalau mungkin setelah udah tanda tangan akte jual belinya untuk akad kreditnya, tiba-tiba nih di 2 bulan kemudian tiba-tiba berhenti kerja. Nggak masalah. Yang penting bayar cicilan KPR-nya, nggak masalah ya. Jadi selama 1 tahun ya harus bayar secara on time. Ya, harus bayar secara on time. Nah, kalau kasusnya seperti ini dibayar lancar, bank tersebut nggak akan nolak, nggak pusing. Misalkan karena kewajiban kamu sebagai kreditur, kamu tepatin gitu kan ya. Walaupun di pertengahan jalan. Nah, kalau nanti nih istilah kata di tahun kedua atau tahun ketiga ada permasalahan, ada juga namanya program restrukturisasi. Jadi nggak usah khawatir juga nih buat Darmayanti. Tinggal datang ke bank, ya kan, laporin kondisi apa adanya. Lalu bisa koordinasi dengan pihak bank, ada namanya restrukturisasi. Oke, jadi nggak usah khawatir, ya, tetap melakukan pembayaran cicilan KPR ya. Jadi kalau ada kasus apapun nanti bisa ngobrolin ya. Jadi bank tidak akan menolak apabila tadi sudah akad kredit. Itu kuncinya ya. Oke, Darmayanti, semoga bermanfaat ya. Buat kalian yang ngerasa berat nih dengan cicilan yang sekarang, pengen lebih hemat dengan mencari bunga yang lebih ringan, kalian bisa ngajuin take over KPR di Rumah 123. Langsung aja klik linknya di kolom deskripsi, bisa hemat ratusan juta pindah KPR di Rumah 123. Nah, Darmayanti, itu juga bisa jadi solusi nih, pindah atau take over KPR lewat Rumah 123. Nah, Property People, terima kasih banget ya udah nonton episode ini. Semoga jawabannya memuaskan. Dapetin juga informasi lengkap tentang properti dengan subscribe channel YouTube-nya Rumah 123 sekarang juga. Jangan lupa like dan share video ini ke teman atau kerabat lu yang masih suka bingung soal properti ya. Jual beli properti sampai urus KPR, Rumah 123 selalu ada buat kamu. Gue Ruby Herman, sampai jumpa di program Kata Ruby berikutnya. Bye-bye. Cicilan KPR mulai terasa berat, mulai pusing kena bunga floating.
Waktunya pindah KPR di rumah 123. Temukan KPR baru dengan tenor lebih fleksibel dan bunga lebih rendah. Bisa hemat sampai ratusan juta. Selain banyak pilihan bank, rumah 123 punya kalkulator KPR yang bisa ngitung perkiraan keuntungan pas kamu pindah KPR. Pokoknya kalau pindah KPR, idealnya di rumah 123 aja. Ayo, pindah KPR sekarang. Makin hemat, lebih untung.